Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita akan membahas sejarah dan asal-usul hantu Kemamang atau hantu bola api. Buat kamu sobat dukun yang tinggal di luar Jawa tentu benar-benar asing dengan nama hantu Kemamang. Hantu Kemamang sangat populer di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hantu Kemamang dipercaya sering menampakkan wujudnya dengan bentuk bola api yang melayang-layang di udara. Umumnya penampakan hantu ini kelihatan melayang-layang dari jarak jauh terus mendekati satu orang atau menyelusup dari satu pohon ke pohon lain. Hantu ini semacam Banaspati yang benar-benar populer di daerah Jateng. Ada kesamaan di antara Banaspati serta Kemamang, kedua makhluk misterius itu saling keluarkan kobaran api saat menampakkan dirinya. Entahlah apa arah dari makhluk itu yang pasti warga Blitar Jawa Timur benar-benar takut bila lihat hantu berbentuk bola api ini, bila beberapa kisah tentang Banaspati menceritakan mengenai bentuk lain dari penampakan bola api yang paling seram, hantu Kemamang hadir dengan lebih sedikit santun. Hingga saat ini tidak pernah ada yang mengaku alami kebakaran atau terluka sebab tingkah dari makhluk misterius ini. Tetapi meskipun demikian ada juga kabar yang mengatakan jika ada orang yang bertemu hantu ini akan menjadi gila. Kemamang adalah makhluk halus setan yang bersayap dengan kepala berapi. Kemamang juga sering dikaitkan dengan lampor, kemunculannya sama-sama selalu membawa maut dan bencana. Di daerah Gunung Kidul, Kemamang disebut juga dengan pulung gantung. Setiap orang yang bertemu dengan makhluk halus jenis ini pasti akan mengalami guncangan jiwa dan berakhir dengan bunuh diri dengan cara menggantung diri atau menerjunkan diri dari ketinggian. Nah, dari beberapa isu soal hantu Kemamang ini, timbul pertanyaan apakah berbahaya atau tidak. Dukun milenial menarik kesimpulan bahwa hantu Kemamang sama berbahayanya dengan Banaspati karena akan menimbulkan malapetaka. Perbedaan yang kentara di antara keduanya ialah coro kerjanya di mana Banaspati membawa penyakit yang akan menyerang fisik seseorang, sedangkan hantu Kemamang membawa penyakit yang menyerang jiwa seseorang. Sejak zaman dahulu, cerita-cerita seram tentang hantu ini telah menjadi bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Dalam kisah-kisah yang beredar, hantu Kemamang seringkali muncul dalam wujud bola api yang melayang-layang di udara. Penampakannya biasanya terlihat dari jauh, kemudian mendekati sasaran atau menyelusup di antara pepohonan. Makhluk halus ini dianggap sejenis dengan Banaspati dan memiliki popularitas khusus di daerah Jawa Tengah. Legenda dan mitos hantu Kemamang, meskipun seringkali dihubungkan dengan keindahan alam, hantu Kemamang juga dikaitkan dengan keberuntungan yang buruk. Beberapa cerita menyebutkan bahwa orang yang bertemu langsung dengan hantu Kemamang dapat mengalami gangguan jiwa atau bahkan menjadi gila. Sosok Kemamang diyakini sebagai makhluk halus atau setan yang memiliki sayap dan kepala berapi. Kemamang juga sering dikaitkan dengan lampor, entitas mistis lainnya. Kedua makhluk ini diyakini selalu membawa maut dan bencana. Hantu Kemamang disebut dapat menyerang seseorang dengan tujuan mengganggu dan merusak keseimbangan jiwa, sehingga dihindari oleh masyarakat setempat. Asal-usul Kemamang dan pulung gantung di Gunung Kidul. Di daerah Gunung Kidul, hantu Kemamang juga dikenal sebagai pulung gantung. Kisah seram tentang hantu Kemamang yang sering muncul di persawahan juga dikenal di daerah Jawa lainnya. Hantu ini berwujud besar dan berapi, konon sering memakan manusia dan menjadi ancaman bagi yang melewati daerah persawahan di waktu-waktu tertentu. Cerita-cerita mistis seperti hantu Kemamang bukan hanya sekadar hiburan seram, tetapi juga memiliki makna kultural dan pelajaran moral. Beberapa orang melihatnya sebagai cerminan kearifan lokal, memberikan peringatan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, terutama di sekitar tempat-tempat yang dianggap angker. Meskipun kisah hantu Kemamang terus hidup dalam tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, pada akhirnya, apakah kita mempercayainya atau tidak tetap menjadi pilihan masing-masing. Hantu Kemamang dan kisah-kisah mistis sejenisnya memberikan warna unik dalam budaya dan kepercayaan yang dilestarikan oleh masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur.